Perkenalkan, nama saya Iwan Pauzi. Mari belajar konstitusi, sejarah dan fungsinya. Pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dan landasan hukum suatu negara. Konstitusi mungkin ditulis atau tidak. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang secara tegas memuat norma-norma dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berisi adat istiadat, asas, dan norma yang tidak tertulis secara formal. Sejarah konstitusi di Indonesia. Satu zaman kolonial. Pada masa penjajahan, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Namun, pada saat tahun 1922, Belanda mengeluarkan konstitusi yang memberikan otonomi tertentu kepada Hindia Belanda. 2 Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan, bahasa dan budaya nasional. 3 Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun belum ada konstitusi tertulis, proklamasi tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara. 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. 5 Konstitusi RIS tahun 1949. Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi baru. Namun, RIS hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950, Republik Indonesia menetapkan tahun 1945 kembali sebagai konstitusi negara. 6 Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting, termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. 7 Era Reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai dari reformasi tersebut, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia dan otonomi daerah. 8 Amandemen 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat tahun 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir 9 konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah tahun 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Apa saja fungsi konstitusi? 1. Mengatur kekuasaan pemerintahan. 2. Mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. 3. Menentukan batasan-batasan kekuasaan. 4. Mengatur proses perubahan. 5. Mengatur hukum. 6. Mengatur otonomi daerah. 7. Memberikan pedoman moral. 8. Mengatur hubungan internasional. Apakah menurutmu konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Evaluasi.
Apakah konstitusi BERJLF dengan baik melibatkan banyak aspek, termasuk keberlanjutan proses demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan antara lembaga pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat? Persepsi tentang sejauh mana konstitusi berjalan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada perspektif masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait. Sekian, terima kasih.